Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi saat ini kita berada di program Kingdom Insight His Gift for You. Saya yakin Anda semua sedang menunggu program Kingdom Insight ini karena melalui program ini kita membicarakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan secara ringan, simple, dan yang pastinya bisa diterapkan di dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya. Nah, saya ingin menyambut narasumber kita. Selamat sejahtera. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Shalom. Haleluya. Ya. Saya selalu menunggu-nunggu waktu take podcast ini karena ketika saya berbicara dengan Koden selalu ada insight-insight yang baru. Ya, karena anugerah Tuhan Betul. yang menyertai kita ya. Hikmatnya yang bersama dengan kita. Karena firman Tuhan yang selalu memberikan kita hikmat. Yes. Gimana nih? Nah, Koden, hari ini ada satu topik menarik yang ingin saya bahas, saya bicarakan dengan Koden ya. Saya berikan topik ini tema yaitu barang langka. Barang langka. Yaitu damai. Wow. Berarti damai sekarang nggak terlalu banyak ya? Iya, betul. Karena langka kan? Betul, iya. Ya mungkin kalau kita pergi ke minimarket ya, atau kita pergi ke swalayan, barangkali kalau di situ dijual barang yang namanya adalah damai, mungkin itu menjadi bestseller Koden ya. Sangat bisa, sangat karena siapa sih yang nggak pengen kedamaian kan gitu. Iya. Jadi walaupun orang itu secara karir dia mapan ya, secara fisik dia sehat oke, ya, keluarga bahagia dan seterusnya, pasti barang terakhir yang dicari adalah kedamaian. Atau damai sejahtera. Ya. Betul. Jadi hari ini kita akan bahas dalam seri damai, yaitu sesuai dengan sabda bahagia yang ada di dalam Matius pasal 59. Saya akan bacakan untuk Anda semua. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Nah, kemudian saya ingin tahu kira-kira apa sih sebetulnya kalau kita menyebut damai, itu bisa kita artikan apa secara sederhana secara dalam hidup kita? Ini saya ngutip dari Warren Wiersbe. Iya. Ini jarang-jarang kita ngutip ya. Iya. Warren Wiersbe berkata damai adalah suatu kekuatan positif. Kekuatan positif. Lalu kekuatan kreatif. Kekuatan kreatif ya. Untuk melakukan hal-hal yang baik dan indah. Jadi ada dua kata kunci ya. Iya. Kita memiliki kekuatan yang positif dan juga kekuatan yang kreatif. Lalu kemudian itu diarahkan untuk melakukan hal-hal yang indah, resultnya ya, hal-hal yang baik dan indah. Iya. Tidak heran damai sejahtera semua orang pengen. Iya. Ya kan? Karena kalau kita ada damai sejahtera, saya melihat bahwa itu membawa pengaruh yang holistik di dalam diri kita. Hidup kita. Iya. Jadi tidak hanya istilahnya itu kejiwaan kita. Iya. Tentu saja kita percaya nomor satu dimulai dari rohani kita. Iya. Ya kan, tapi juga kejiwaan kita. Tapi juga untuk tubuh kita loh. Betul. Ya. Sehat secara fisik ya. Ya. Pak, ilmu kedokteran menemukan bahwa ketika seseorang mengalami damai, mengalami sejahtera. Sukacita, maka otak akan memerintahkan tubuh untuk menghasilkan hormon-hormon tertentu yang kemudian memicu hal-hal yang positif terjadi dalam kehidupan kita. Iya. Ya. Jadi ada positif vibes gitu ya. Yes. Jadi yang membuat kita menjadi semakin berenergik dan bergairah untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Nah, kemudian kenapa sih Yesus ya di dalam Matius 5 ayat yang ke-9 ini dia meminta kita untuk menjadi orang yang membawa damai. Artinya bukan tukang ribut begitu. Iya. Saya percaya karena nomor satu dia sendiri adalah Sar Shalom. Ya. Dia adalah Raja Damai. Iya. Ya kan. Karena itu kalau kita ini umatnya, ya maka kita harusnya menjadi seperti panutan kita. Dia raja kita. Kita adalah warga kerajaan. Setiap warga kerajaan diharapkan hidup sesuai dengan polanya sang raja. Jadi kalau dia raja damai, mestinya kita juga harus hidup di dalam damai dan membawa damai. Iya. Kan itu
disebut peacemaker. Peacemaker, bukan troublemaker. Ya. Karena kalau menurut saya ya cuman ada 3 tipe ya. Artinya dia peacemaker. Iya. Either way kutub yang berlawanan adalah troublemaker, atau dia nggak bikin apa-apa gitu. Jadi di tengah gitu di ya. tengah. Jadi dia peacemaker juga bukan, troublemaker juga bukan. Orang nanya dia apa, kita pada bingung, kita nggak tahu dia juga apa gitu. Ya, tapi Alkitab kan memerintahkan kita untuk kita menjadi pembawa damai. Nah ini yang saya tertarik, Koden. Dari statement yang disampaikan oleh Koden tadi, bagaimana saya bisa mendapat kedamaian itu kalau misalkan apakah saya bisa mendapatkan itu ketika saya pasif diam saja atau mungkin saya harus mengusahakan itu atau saya harus bagaimana? Kayak yang tadi saya ngomong. Jadi tidak mungkin yang namanya damai itu terjadi dengan sendirinya. Saya percaya damai sejahtera itu harus dikerjakan secara proaktif. Harus ada langkah-langkah nyata. Harus ada sesuatu yang kita lakukan secara praktis. Untuk kemudian damai sejahtera itu bisa kita alami dan terjadi di dalam kehidupan kita. Tentu saja kan sumbernya Tuhan. Ya, tentu saja artinya spiritually ya, oleh anugerahnya, oleh kasih karunia itu bisa dilimpahkan kepada kita. Maksudnya bisa dianugerahkan kepada kita. Tapi bagian kita lah untuk menghidupinya. Dan kemudian untuk membawanya di dalam ranah kehidupan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita, di dalam segala hal yang istilahnya itu menyangkut juga misalkan dalam relasi kita, ya kan, dalam cara kita berhubungan dan lain sebagainya. Artinya itu sesuatu yang harus secara aktif dikerjakan, dilakukan, diimpartasikan. Jadi kalau begitu tidaklah salah kalau saya menyebut bahwa tindakan damai ini adalah satu tindakan yang intentional gitu, Koden ya. Iya. Kita sengaja, harus kita ciptakan, betul. Dengan sadar kita mengusahakan itu untuk semuanya itu menjadi nyata. Betul. Gitu. Contoh misalkan gini, kita sedang dalam misalkan diskusi atau sebut pembicaraan atau apa, lalu kemudian pembicaraan itu menjadi agak sedikit kurang nyaman karena mungkin ada perbedaan pendapat, lalu kemudian intensitas pembicaraannya mulai jadi lebih memanas daripada sebelumnya. Dan kemudian pihak-pihak yang saling tidak bisa menerima ini kemudian meninggi suaranya, lalu kemudian kita tahu itu arahnya akan kemana? Pembicaraan itu dan suasana yang ada di situ pasti tidak penuh shalom. Slalom mungkin, tapi tidak shalom. Suasana yang penuh intimidasi mungkin. Nah, sebagai pembawa damai, apa yang kita harus lakukan di situ? Kan kita nggak bisa diem. Ya, saya nggak mau ribut, biarin aja diem. Kan nggak begitu, betul nggak? Betul. Ya, kita akan berusaha untuk, guys, atau bro, atau apa sis, atau mbak, mas, pak D, bu D, apa? Kita akan bilang calm down. Ya mungkin kita memberikan kalimat-kalimat yang menyejukkan, kan? Gitu untuk istilahnya kita nggak juga kemudian ada keberpihakan, tidak. Ya pertama-tama kan harus begitu. Tapi kalau di situ ada konteks memang benar salah, ya kita harus berani juga untuk ngomong. Menurut saya, tapi kan artinya begini loh. Kalau ada pertentangan kan kita nggak harus sampai istilahnya kemudian ribut dan sampai terjadi peperangan dan bahkan pertumpahan darah. Perang dunia mini di meja rapat ya. Iya. Kan kalau semua bisa selesaikan baik-baik, kenapa tidak? Maka kita berperan. Sebagai peacemaker, pembawa damai. Nah guys, jadi lewat perbincangan ini kita sekarang semua sudah tahu bahwa perdamaian itu harus diusahakan ya, harus kita lakukan secara sengaja, bukan kita diam-diam saja, tetapi harus kita lakukan dengan intention, dengan sengaja. Nah yang penting Koden, bagaimana saya bisa punya karakter pembawa damai ini? Barangkali teman-teman ini juga mungkin mereka ada yang bertanya,
saya ini tipikalnya adalah orang yang ekspresif ya. Ya. Lalu apa ya? Ya memang Orang-orang mungkin kalau teori temperamen itu kolerik. iya, betul. Orang-orang yang dominan. Betul. Agresif gitu ya. Agresif. Iya. Ya. Saya gini, tidak mungkin kita bisa memberi yang kita nggak punya. Itu Iya. prinsip, ya kan? Artinya apa? Kalau kita sendiri nggak ada damai, sulit untuk kita bisa berbagi itu dengan orang lain. Betul. Nah, sumber tadi kita kembali kepada sumbernya. Iya. Ya, siapakah Tuhan kita? Dia adalah Raja Damai. Iya. Jadi nomor satu, untuk kita bisa menjadi pembawa damai, kita harus bisa berdamai dulu dengan Dia. Atau mungkin bahasa lebih gampangnya begini, kita harus mengalami damai sejahteranya. Kita harus mengalami shalom. Shalom daripada Dia, gitu. Iya. Kita menerima, sama kayak kasih juga gitu kan, Iya. gitu. Jadi kalau kita belum pernah dikasihi, bagaimana kita bisa mengasihi Ngasih orang? orang, iya. Kalau kita belum pernah mengalami damai sejahtera dan merasakan betapa dahsyatnya damai sejahtera, kuasa damai sejahtera, Iya. bagaimana kita bisa membagi kepada orang? Tapi tentu saja itu bisa terjadi kalau kita juga sudah berdamai dengan Tuhan, Iya. gitu. Nomor satu, ya. Lalu kemudian yang Nomor kedua, duanya? nomor dua, tentu saja berdamai dengan diri sendiri. Wah, itu penting ya Kodan ya. Penting. Kenapa? Ini ya contoh ya. Ada ayat bilang ini, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Iya. Loh, kalau dia belum bisa menerima diri sendiri, mengasihi diri sendiri, secara sehat mengakui keberadaannya, Iya. ya. Bagaimana kemudian dia bisa mengakui keberadaan orang lain atau menghargai itu keberadaan seseorang? Apakah itu mungkin bawahannya, apakah itu koleganya, apakah itu atasannya? Betul. Kecenderungan orang yang sulit untuk menghargai orang karena dia sendiri mungkin merasa dia kurang dihargai. Atau belum bisa menerima dirinya sendiri begitu ya. Betul, gitu. Jadi kalau dia belum bisa berdamai dengan dirinya, gitu. Bagaimana dia bisa juga berdamai dengan orang lain. Nah, barulah kemudian yang ketiga masuk dalam ranah impartasi tadi itu. Iya. Artinya harus kita belajar. Semua itu kan ada prosesnya. Betul. Gitu. As long as kita tidak keluar dari proses, tidak keluar dari zona pembelajaran, kita pasti berhasil. Kita pasti bisa. Gitu. Dan ngomong-ngomong soal proses ini pasti ini adalah sebuah tindakan terus-menerus yang wajib kita latih gitu Kodan ya. Karena saya sendiri menyadari secara pribadi memang mungkin pada masa-masa awal sulit ya kalau kita belum pernah mencoba, kita belum pernah melakukan itu. Nah, buat orang-orang yang temperamental itu tadi, bawaannya ini kan gini. Ribut melulu. Tapi gitu. juga tidak hanya yang temperamental, Roy. Karena dalam sisi yang satunya lagi, itu tipe-tipe orang yang boleh dibilang ignore, boleh juga dibilang withdraw. Withdraw itu menarik diri. Ignore itu emangnya gue pikirin. Mengabaikan, gitu. acuh ya. Iya, cuek aja mau. Loh, ini juga nggak bisa. Gitu. Artinya sebuah ekspresi sebagai pembawa damai yang sehat itu tidak kemudian mendominasi di sisi ekstrim kanan mungkin. Tidak juga kemudian menarik diri di sisi ekstrim yang kiri. Ya. Kadang orang-orang yang gini, saya malas kalau ketemu orang ini. Kenapa? Tiap kali kalau ketemu dia selalu nyerang saya. Saya enggak mau ketemu dia lagi. Nah, itu kan withdraw. Ya. Menghindar. Itu menghindar gitu. Apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Jadi yang baik adalah apa? Kita dealing hal itu secara sehat gitu, bersama dengan Tuhan. Nah, itu dalam konteks menghadirkan atau menjadi pembawa damai itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir Kodan, kalau memang saya ini sudah berusaha untuk mencintai damai, lalu saya sudah mencoba belajar untuk melakukannya. Tapi semisal ada orang-orang lain yang memang selalu berusaha untuk cari ribut gitu atau berusaha untuk Iya nih, memang ada orang-orang yang bawaannya kompor gitu ya. Iya, punya the spirit of ngocol namanya.
yang suka jeplak-jeplak seenaknya ya. Maksudnya gimana caranya menghadapi? Iya, gimana cara saya menghadapi hal itu kalau saya sendiri Iya. terpancing, ada orang yang memancing saya untuk melakukan itu. Makanya gini, memang kalau kita menyelesaikan ini kan sesuatu yang sifatnya psikologis ya. Iya. Jadi nomor satu kita harus tahu memang siapa diri kita dulu. Ya, jadi khususnya untuk saudara-saudara yang tipe either way saudara itu dominan atau yang tipe withdraw tadi itu, ya kan? Kita mesti tahu kita tuh tipe yang kayak apa, gitu. Supaya apa? Supaya kemudian kita bisa dealing. Nomor satu sekali lagi kembali kepada diri kita. Nah kalau kita tipe yang dominan, ya berarti kita harus belajar untuk menguasai diri, ngerem gitu ya. Menguasai diri. Nah kalau memang kita sedang dalam konteks yang terlalu sensitif untuk kemudian terjadinya sebuah konflik. Ya mungkin ada baiknya kita ngundurkan diri sebentar, tapi tidak melarikan diri. Jadi mundur 1 langkah atau mundur 2 langkah untuk maju 3 langkah maju. Itu bukan kemudian withdraw itu tadi tidak gitu. Tapi itu adalah merupakan sebuah langkah pencegahan yang kita lakukan untuk calm down kita supaya yang keluar ini damai sejahtera dan kita datang sama Tuhan yang adalah sumber. Sekali lagi kembalinya siapa sih yang paling tahu kita, siapa sih yang bisa robah kita, siapa sih yang bisa memberikan damai sejahtera sejati selain daripada Dia gitu. Nah kemudian apa? Ayo kita berproses lagi di situ untuk menghadapi si biang kerok ini. Gitu kan. Nah, tapi memang saya lanjutkan dulu ya. Sisi yang satunya. Yang withdraw. Yang withdraw juga artinya harus belajar untuk berani. Harus belajar untuk menjadi asertif. Iya, itu kata yang tepat. Asertif. Ya. Jadi tidak berarti kalau kita withdraw atau kita ignore, itu tidak berarti kita mengambil langkah yang tepat. Nah, kadang-kadang itu dibutuhkan. Kadang-kadang ada masalah-masalah yang nggak perlu diurusi kan. Itu betul, orang bilang masalah kecil itu sudahlah itu tidak terlalu perlu gitu. Ya, ada orang yang tadi tuh kita ngadepin tipe-tipe yang tipe-tipe difficult people ya. Itu. Ada waktu-waktu di mana kita nggak usah istilahnya tuh ditanggepin itu sikapnya dia, omongannya dia. Kita ya jalan aja dengan keputusan yang kita tahu itu baik dan memang itu untuk kepentingan banyak orang misalkan atau untuk kepentingan sebagian orang tapi itu bagus misalkan. Kita jalan aja gitu. Nah, tapi untuk orang-orang yang cenderung withdraw, mereka harus belajar berani. Berani apa? Berani untuk kemudian dealing dengan keadaan atau situasi. Dengan orang-orang itu juga ya. Iya. Nah, caranya gimana? Ya minta lagi sama Tuhan. Gitu. Siapa yang bisa kasih kita kekuatan, keberanian, hikmat gitu. Nah, tapi memang gini. Ada orang-orang tertentu yang sebaik apapun dan kita usahakan sebisa mungkin untuk kita bisa menyajikan sejahtera itu. Ya dia bawaannya tetap aja. Maksudnya itu ngajak perang terus gitu. Ya, kalau saya bilang ya itulah titik di mana kita tegas, tapi tidak kasar, ya kan? Istilahnya kita firm, ya firm itu artinya kita nggak bergeser dari apa yang kita mau usahakan, ya. Tapi kita tidak kemudian, ayo kalau ngomong kasar itu, ayo gitu. Jangan dipikir saya nggak berani sama kamu. Malah diladeni, tidak. Tapi ya sudah kalau gitu kita ngomong baik-baik. Mungkin itu waktunya perpisahan. Perpisahan dalam tanda kutip ya. Artinya ya jangan terlalu dilibatkan lagi dia atau gimana. Kita ya minta hikmat Tuhan. Bagaimana cara. Karena kalau dia ada ya memang bawaannya troublemaker. Gitu kan. Jadi prinsipnya masalah besar dikecilkan gitu kodenya. Masalah kecil dihilangkan. Jangan dibalik ya. Enggak ada masalah, cari masalah. Kalau ada masalah dikomporin. Nah guys, jadi sekarang nggak ada alasan lagi ya buat kita yang mungkin tipe orang yang dominan, ekspresif. Nah nggak ada alasan ya buat kita untuk nggak bisa mengendalikan diri. Termasuk buat kita yang suka menghindar, nggak ada alasan juga untuk kita nggak bisa asertif dan memberi damai. Nah saya percaya sekalipun damai ini barang langka, nah saya mau dan Koden mau juga kita menjadi agen
yang menjual barang langka ini. Ya, yang membawa Betul, barang yang langka, membawa barang langka ini. menjadi pencipta atau peacemaker ya, Iya. karena kita akan disebut Anak-anak Allah. iya, itu Iya. gift-nya buat Iya. kita semua. Iya. Kita berdoa untuk itu. Baik, mari Bapa, terima kasih Engkaulah Raja Damai itu. Amin. Tanpa Engkau kami seringkali salah atau gagal mengartikan Iya. damai yang sesungguhnya. Itu bukan merupakan sebuah Tuhan kepura-puraan untuk merasa damai, tidak. Tapi biarlah kiranya damai sejati, shalom sejati dari Ya. Sar Shalom, Sang Raja Damai itu yang boleh ada dalam Amin. hati, Ya, batin, dan pikiran kami. Kalau ada anak-anakmu yang sedang mendengarkan atau menyaksikan Tuhan pembicaraan ini dan sedang galau, sedang sedih, sedang tertekan, tidak tahu mesti menghadapi apa karena kehilangan sejahtera yang daripada Engkau. Biar kiranya Engkau mengaruniakan Ya, itu, Tuhan. mengaruniakan itu kepada kami yang Tuhan membutuhkannya hari ini dalam keadaan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam kami nama percaya Tuhan kehadiran-Mu itu akan mengubahkan dan kami yakin Tuhan Engkau akan pakai kami sebagai anak-anak-Mu untuk menyatakan damai-Mu. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan Yesus. sempurnakan doa sederhana ini. Amin. 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 Ya, baik teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah melihat, menyaksikan dan mendengar podcast ini, jangan lupa ya bisa taruh komen ya di bawah ini, atau mungkin bisa kasih testimoni supaya program Kingdom Podcast ini setiap episode, setiap waktu bisa menjadi sesuatu yang menarik bagi kita semuanya. Ya. Terima kasih Goden untuk waktunya Sama-sama. bisa berbincang-bincang Dengan hari senang ini. hati. Nah, saya percaya Sang Raja akan memberikan His gift for you. Amin.